Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu Pak Ilham. Hari ini tanggal 3 September 2020 ya. Semoga kabar kalian semuanya sehat di hari ini. Hari ini saya ingin menyampaikan suatu materi pembelajaran BK tentang membiasakan diri belajar dengan cara daring ya. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam materi tersebut, saya ingin menyampaikan bahwa di hari ini juga di pelajaran BK itu ada yang namanya tagline BK. Nah, tagline yang pertama adalah BK bukan polisi sekolah. Tagline kedua, BK sahabat siswa. Tagline yang ketiga, BK peduli siswa. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa ini ya, jawaban-jawaban kalian atas pertanyaan yang sudah diajukan oleh Mistara yang kemarin tuh. Nah, di sini ada pertanyaan dari Mistara. Jawabannya yaitu mengatasi kejenuhan dalam belajar. Selama belajar daring, jujur kebanyakan saya kurang paham untuk memahami pelajaran. Entah karena mindset saya yang dari dulu berpikir kalau pelajaran sekolah ya belajar di sekolah, atau memang karena materinya yang sudah membuat saya sulit memahaminya. Belajar daring juga membuat saya menunda-nunda untuk mengerjakan sesuatu yang malah merepotkan diri saya sendiri untuk merapel pelajaran tersebut. Jam tidur juga menjadi berantakan. Pokoknya yang paling bermasalah untuk saya ketika pelajaran online adalah mengatur waktu dan memahami pelajaran secara mandiri. Oke. Terus ada juga yang mengatakan bahwa pelajaran susah untuk dipahami. Makin malas buat nyatet di buku tulis. Kalau ada materi yang suruh tonton di YouTube, saya suka nggak fokus gara-gara di bawahnya itu ada video yang lain yang menarik buat saya untuk ditonton. Paling nggak suka kalau ada guru yang ngasih banyak soal tapi dikumpulinya harus hari itu juga. Oke. Terus nanya ke guru secara langsung. Nah, itu yang disuka ya. Ketawa sama temen padahal cuma hal kecil, cerita-cerita sama guru atau temen, rusuh di kelas, kalau ada kuis. Nah, itu hal-hal yang dikangenin sama si dia di pelajaran kalau lagi belajar di sekolah gitu. Nah, selanjutnya di sini saya pengen menyampaikan kepada kalian semua bahwa dalam hari ini juga gitu, kita mau memecahkan persoalan atau permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi selama belajar daring. Semoga ini apa yang saya sampaikan ini menjadi tips-tips buat kalian semua ya. Oke. Lanjutnya, nah, membiasakan diri belajar dengan cara daring. Nah, membiasakan dirinya kalian harus mengerti dulu apa itu definisi daring sebelum kalian membiasakan diri ya. Karena kalau kalian mau membiasakan diri dalam suatu hal, maka kenali dulu lingkungan tersebut. Jadi kalian harus mengenali lingkungan daring dari definisinya dulu. Ya, daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Nah, ada macam-macam media pembelajaran daring. Ya, jadi media pembelajaran daring itu sangat banyak karena banyak juga orang-orang yang menciptakan sebuah aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran daring atau pembelajaran online. Nah, yang pertama ada Quizizz. Quizizz ini tuh adalah untuk quiz-quiz gitu. Untuk quiz-quiz yang bisa diajukan oleh guru-guru kalian. Dalam Quizizz ini isinya begitu ya, kurang lebih. Terus ada Zoom meeting ya. Ini udah terkenal ya. Kita udah banyak tahu di Zoom meeting itu kita banyak ketemu sama guru-guru kita, sama mungkin ada yang ngobrol sama teman-teman kita di Zoom meeting tersebut. Nah, kegunaan dari Zoom meeting ini adalah itu untuk meeting, memang untuk
antara yang satu dengan yang lain maksud saya. Terus ada Google Site, ada WhatsApp Group, ada WhatsApp Video Call, YouTube, Google Form, PowerPoint. PowerPoint seperti yang saya gunakan ini adalah PowerPoint juga. Nah, apa namanya? Tapi PowerPoint ini saya masukkan ke dalam aplikasi Mendicam gitu ya. Ciri-ciri pembelajaran daring. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2013, daring memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pembelajaran dilakukan secara e-learning. Apa itu e-learning? E-learning adalah pembelajaran yaitu tadi yang dilakukan dari internet, itu namanya e-learning. I-nya itu elektronik, learning-nya itu ya belajar gitu. Jadi belajar secara elektronik, yaitu melalui internet, jaringan internet. Nah, terus ada proses pembelajaran menggunakan berbagai media komunikasi. Ya, seperti yang kita tadi sudah sebutkan, ada Google Site, ada Zoom Meeting, ada Quizzes, terus ada WhatsApp Video Call, WhatsApp Group dan lain sebagainya. Ya, itu proses pembelajaran ya, itu namanya media komunikasinya. Nah, selanjutnya bahan ajar dikemas dan dikembangkan berbasis TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi gitu. Terus memiliki karakteristik tersendiri ya. Seperti inilah yang kita lakukan sekarang. Ini kita memiliki karakteristik yang berbeda ketika kita belajar di kelas. Ketika kita belajar di kelas itu tidak seperti ini ya. Pembelajarannya itu agak berbeda memang. Nah, lanjut. Kegiatan yang bisa dilakukan secara daring. Yang pertama, penyampaian pertemukan pembelajaran jarak jauh atau ya materi yang disampaikan itu secara daring seperti yang saya lakukan sekarang ini. Terus yang kedua, lewat video group ya. Jadi seperti ya Zoom Meeting itu, video group itu. Nah, itu kan ada orangnya, ada videonya bareng-bareng, saya seperti itu. Terus mengisi soal-soal. Ya, biasanya guru kalian menggunakan Google Form atau tadi Quizzes dan lain sebagainya. Itu di dalamnya ada soal-soal yang nantinya harus dijawab ya, sehingga kalian mendapatkan pembelajaran yang efektif gitu ya. Terus di sini juga ada quotes-nya adalah jalani belajar dengan keikhlasan dan ketulusan hati, sebab kamu belum pernah tahu seberapa hebatnya kamu. Lihat saja orang yang paling berilmu dan paling bijak di dunia ini, nyatanya mereka juga masih belajar. Nah, tips belajar daring di rumah. Nah, ini tips yang saya tadi bilang. Mudah-mudahan ini tips yang bisa membuat kamu jadi efektif lagi untuk belajar di rumah, menjadi tidak kemana-mana gitu loh. Maksudnya belajar itu tetap terfokus. Bukan tadi ada yang bilang di YouTube itu kalau ada video di bawahnya, saya malah mau ngeklik video yang di bawahnya itu karena video itu lebih menarik dibandingkan dengan video pembelajaran yang diberikan oleh guru saya. Nah, yang pertama adalah komunikasi antar tenaga pengajar dan murid harus berjalan dengan baik pada saat melakukan video call atau saat melakukan Zoom Meeting atau yang lain sebagainya ya. Dan yang kedua yaitu aktif dalam berdiskusi dengan tenaga pengajar atau teman-teman kalian yang ada di sekolah. Terus yang ketiga, manajemen waktu bagi para siswa sangat penting. Nah, jangan sampai kalian karena lagi pembelajaran jarak jauh begini tidurnya jadi berantakan. Tadi ada yang bilang kalau saya tidurnya jadi berantakan. Itu coba disusun lagi. Disusunnya itu gimana? Ya, disusunnya itu dengan cara kalian menulis di atas kertas kalian, pagi itu saya ngapain, jam sekian saya harus ngapain, jam sekian saya harus ngapain. Nah, itu menggunakan seperti itu ya, seperti yang saya katakan itu, kalian gunakan seperti itu supaya manajemen waktu kalian menjadi normal kembali. Terus jangan lupa untuk tetap bersosialisasi dengan orang lain. Jangan karena kalian lagi PJJ, akhirnya kalian terus-terusan berada di depan layar laptop, layar HP, dan layar-layar yang lainnya, sehingga kalian lupa untuk bersosialisasi dengan orang lain secara nyata. Oke, terima kasih. Begitu saja video pembelajaran BK hari ini. Jangan lupa ya untuk meng-add link IG Islamia, link IG BK Islamia yaitu @konseling-islamia dan YouTube channel SMP IT Islamia Official. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.